ngejelasin tentang kuadran dan sudut istimewa. Kuadran itu dibagi menjadi 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Yang sin kostannya itu positif semua. Terus kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat yang isinya sinnya itu positif. Terus kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat yang positif itu tan. Terus kuadran keempat itu nilainya 270 sampai 360 derajat yang positifnya itu cos. Dan di sini ada sudut istimewa yang sudah ditetapkan. Kuadran dan sudut istimewa ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan soal-soal trigonometri. Selanjutnya ini ada definisi perbandingan sudut. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini ada alfanya. Di sini kita namakan yang sisi ini adalah miring karena bentuk miring, yang sisi ini adalah depan karena berada di depan sudut alfa, dan sisi yang ini diberi nama samping karena berada di samping sudut alfa. Selanjutnya untuk mencari sin alfa itu rumusnya ada depan per miring. Jadi yang depan sama miringnya. Nah, untuk mencari cos alfa itu ada samping per miring, samping per miring. Untuk mencari tan alfa itu ada depan per samping, depan per samping. Atau untuk mencari tan alfa itu bisa dengan sin alfa per cos alfa. Halo semua, di sini aku bakal jelasin materi persamaan trigonometri. Nah, rumus persamaan trigonometri itu ada 3. Yang pertama sinus, kosinus, dan tangan. Rumus sinus itu X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat atau X2-nya sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang selanjutnya ada kosinus. X1 itu sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat atau X2 sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Dan terakhir ada tangan. Tangan itu cuma X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal persamaan trigonometri. Yang pertama, contoh soal sinus, yaitu sin X sama dengan min 1/2 dengan interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Sin X sama dengan 210 derajat. Nah, 210 derajat ini kita jadiin alfa, yaitu masuk rumusnya X1 sama dengan 210 derajat plus K dikali 360 derajat. Terus kita lanjut lagi ke K-nya. K sama dengan 0, yaitu tadi kan K-nya 0, berarti 0 dikali 360 derajat, 210 tambah 0 sama dengan 210 derajat. Selanjutnya X2-nya 180 derajat minus 210 derajat plus K dikali 360 derajat sama dengan min 30 plus K dikali 360. Kita coba K sama dengan 1, jadi min 30 ditambah 360 derajat karena 360 dikali 1 sama dengan 360, jadi sama dengan 330 derajat. Selanjutnya contoh soal kosinus, yaitu cos X sama dengan min 1/2 dengan interval 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Cos X sama dengan cos 120 derajat. 120 derajat kita jadiin alfa. Masuk ke rumusnya X1 sama dengan 120 derajat plus K dikali 360 derajat. Kita misalin K sama dengan 0, jadi 120 plus 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat itu 0. Jadi 120 tambah 0 sama dengan 120. Selanjutnya X2 sama dengan min 120 derajat tambah K dikali 360 derajat. Kita coba K sama dengan 1, yaitu min 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita kaliin dulu 1 kali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Ditambah min 120 derajat, jadinya 240 derajat. Contoh soal yang terakhir yaitu tangan. Rumusnya itu alfa plus K dikali 180 derajat, yaitu tan 2X sama dengan akar 3. Tan 2X sama dengan akar 3 itu tan 60. Terus tan X sama dengan 30 karena dibagi 2X ini. Jadi kita coba K sama dengan 0, yaitu
X sama dengan 30 plus K dikali 90. Kenapa jadi 90? Karena tadi dibagi 2. Sama dengan 30 dikali 0 sama dengan 30 derajat. K sama dengan 1 yaitu X sama dengan 30 plus K dikali 90 derajat. 30 tambah 90 derajat yaitu 120 derajat. Jadi HP-nya yaitu 30 derajat sama 120 derajat. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang bentuk lain persamaan trigonometri. Di sini adalah rumusnya A sin X plus B cos X sama dengan C, di mana menjadi K kali cos X min alpha sama dengan C. Cara mencari K itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, dan cara mencari alfanya itu tan alfa sama dengan A per B. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Sin X min akar 3 kali cos X sama dengan akar 2, di mana intervalnya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Langsung aja kita mencari K-nya, di mana menjadi akar 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat. Di sini A-nya 1 dan B-nya itu min akar 3. Jadinya 1 plus akar 1 plus akar 3 menjadi akar 4, ya, akar 4 itu 2. Terus tan alfa sama dengan A per B. A-nya itu 1 per B-nya akar 3. Kita rasionalkan jadi akar 3 per akar 3. Terus sama dengan sepertiga akar 3. Min sepertiga akar 3. Min sepertiga akar 3 itu sama dengan 150 derajat. Maka alfanya sudah diketahui 150 derajat. Langsung aja kita masuk ke soalnya. 2 cos alfa min 150 derajat sama dengan akar 2. Terus ininya 2-nya pindah ruas ke sini menjadi cos 45 derajat. Karena akar 2 per 2 itu sama dengan seper 2 akar 2, yang hasilnya cos 45 derajat. Langsung kita masuk cara mencari X1-nya itu rumusnya alfa plus K kali 360 derajat. X sama dengan X min 150 derajat sesuai dengan alfa yang tadi sama dengan 45 dari sini plus K kali 360 derajat. Maka 109 ini min 150 pindah ruas ke kanan menjadi 195 derajat plus K kali 360 derajat. Kita coba K-nya 0 akan menghasilkan 195 derajat, karena 0 kali 360 itu 0 tambah 195 itu menjadi 195 derajat. Langsung kita cari X2-nya. Cara mencari X2 rumusnya min alfa plus K kali 360 derajat akan menjadi min 45 plus K kali 360. Pindah ruas tadi yang 150-nya menjadi 105 kuadrat plus K kali 360. Kita coba K-nya 0 akan menghasilkan 105 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 105 dan 195 derajat. Di sini kita membahas tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Contoh soalnya itu ada 2 sin kuadrat X min 3 sin X plus 1 sama dengan 0, dengan intervalnya X-nya itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini kita misalkan sin X-nya itu sebagai P, dan berubah bentuknya menjadi 2P kuadrat min 3P plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuk begini, kita langsung faktorkan mendapat hasil 2P min 1 dan P min 1. Dan itu berarti P-nya itu sama dengan setengah, atau P-nya itu sama dengan 1. Nah, P-nya itu tadi adalah sin X, jadi sama dengan sin setengah dan sin 1. Nah, berlanjut ke selanjutnya, ini ada sin X sama dengan setengah. Nah, setengah itu adalah nilai dari sin 30 derajat. Kalau sudah ketemu bentuk seperti ini, kita mencari X-nya dengan 2 cara, yaitu X1 dan X2-nya seperti ini. Langsung masukkan ke rumus. X1-nya itu 30 derajat ditambahkan 360 derajat. Kita masukkan K-nya dari 0 mendapat hasil 30 derajat. Karena kalau min 1 itu nanti hasilnya jadi min, tidak masuk interval. Dan kalau 1 itu hasilnya akan lebih dari 360, tidak masuk interval juga. Selanjutnya itu X2 itu 180 derajat min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan langsung K-nya itu 0 seperti alasan tadi, dan mendapat hasil 150 derajat. Nah, selanjutnya itu ada sin X sama dengan 1. 1 itu adalah nilai dari sin 90 derajat menjadi sin X sama dengan sin 90 derajat. Langsung kita masukkan ke rumus ini menjadi 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat.
Kita masukkan K-nya langsung ke 0, mendapat hasil 90 derajat. Lanjut ke X2, 180 derajat dikurang 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita langsung masukkan K-nya ke 0, mendapat hasil 90 derajat. Nah, dari keempat X yang sudah kita dapatkan ini, semuanya termasuk ke dalam interval. Jadi HP-nya itu adalah 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat. Oke, saya kali ini ngejelasin yang sin alpha plus sama dengan rumusnya ya. Rumusnya itu sin alpha dikali plus beta. Kalau ini rumusnya nih sin cos cosin, rumusnya sin cos cosin yang rumusnya rumusnya kalau dia sinnya sini ikut pertambahan, bisa ikut pertambahan. Oke, di situ kita masuk ke contoh soalnya nih ya. Sama ada sin 15 sin 45 kurang 30. Nah, kok bisa 45 kurang 30? Kan hasilnya 15, bisa 15 ini nih. Kurang kan hasilnya 15. Oke, kita pakai rumus yang ini. Jadi sin dikali cos minus cosin. Ini hasilnya sin 45 cos 30 cos 45 sin 30. Dan sebenarnya sin 45 itu berapa? Sin 45 itu setengah ke 2 kali cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3 minus kurang cos 45 berapa? Setengah akar 2. Coba kita kali 30 setengah kali setengah 4 akar ketemu akar itu dikali 2 dikali 3 akar 6 minus setengah kali setengah seperempat 2 kali 1 ini sama aja 1 ya, ini sama aja 1 berarti 2. Ini contoh soal yang kedua itu punya ada sin jadi kita sin 45 terus ini dan ini tadi kan soal ini ya, sekarang ini belum sama sin cos sin banyak ini ya ini kali sin cos banyak sin 45 itu setengah akar 2 cos 30 setengah akar 3 cos 45 setengah akar 2 sin 30 setengah. Maksudnya di sini tambah jadi kan pengurangan, sekarang tambahan berarti setengah dikali setengah sini seperempat lagi 4 2 kali 3 kan 6. Di sini tambah setengah kali setengah kali setengah kali seperempat akar 2. Udah ini berarti ini jawaban yang ini tuh. Oke, selanjutnya masuk ke cos ini kalau cos kalau ini tambah di sini jadi kurang, kalau di sini kurang jadi ditambah. Masuk ke contoh soal nomor 1. Cos 15 berarti 60 cos 60 sama 12 60 kurang 5 ini enak 60 terus di sini ini rumusnya cos ini pengurangan berarti di sini tambah di sini cos 60 45 60 45 cos 60 itu berapa? Cos 60 itu setengah cos 45 sama akar 2 berarti kalau cos 60 itu sama akar 3 sin 45 sama akar 2 sama akar 2 ini berapa? 4 akar 2 akar 2 ini kali ini akarnya akan setengah kali setengah seperempat setengah seperempat kali 2 ini enggak ada, ini 1. Oke, rumus yang ini rumus yang kalau isinya pengurangan berarti rumusnya tambahan. Ini contoh soal yang nomor 2 cos di sini cos tambahnya
Jadi misalnya perbedaan ini perbedaan ini masuk sini masuk sini masuk ke langsung ini sudut istimewa itu sudut istimewa ini termasuk sudut istimewa berarti rumusnya ini Indonesia itu cos yang plus jadi min 60 berapa? Cos 60 setengah cos 45 setengah kali 2 ini sin 60 setengah kali 2 kali sin 45 setengah kali 2 udah kayak gitu aja setengah kali setengah seperempat setengah kali setengah seperempat 3 kali 2 ini deh hasilnya. Ini pokoknya harus ingatin rumus ini. Kalau kalau sin berarti sin cos cosin kalau ini sin kalau cos berarti cos sin 3. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang sudut rangkap. Sudut rangkap itu ada 3, sinus, kosinus, dan tangen. Dimana rumus sinus itu sin 2A sama dengan 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Langsung aja kita ke contoh soal. Sin 30 derajat sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Dimana sin 2 kali 15 derajat sama dengan 2 kali sin 15 derajat kali cos 15 derajat. Maka setengah sama dengan 2 kali sin 15 derajat dikali cos 15 derajat. Terus tinggal pindah ruas. Maka sin 15 derajat kali cos 15 derajat sama dengan setengah bagi 2. Jadi hasilnya setengah kali setengah itu seperempat. Jadi nilai sin 15 derajat kali cos 15 derajat adalah seperempat. Lanjut ke rumus sudut rangkap yang kedua adalah cos. Rumus cos ada 3. Yang pertama cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Rumus cos yang kedua cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Yang rumus cos yang ketiga yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Nilai dari 1 min 2 sin kuadrat 67 derajat adalah, langsung aja kita menggunakan rumus yang ini, 1 min 2 sin kuadrat alfa. 1 min 2 sin kuadrat 67 derajat sama dengan cos 2 alfanya kita masukin 67 derajat juga. Maka 2 kali 67,5 itu cos 135 derajat. Jadinya cos 135 derajat itu kurang 45 derajat. Maka di sini tulis min cos 45 derajat yang hasilnya min setengah akar 2. Selanjutnya kita masuk ke rumus ketiga sudut rangkap yang itu tan. Rumusnya tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Nilai dari 1 min 2 tan 15 derajat per 1 min tan kuadrat 15 derajat. Langsung kita tulis rumusnya tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa 1 min tan kuadrat alfa. Dan ini kita pindah ruaskan, kita balik, menghasilkan dimasukin aja langsung angka-angkanya 2 tan 15 derajat per 1 min tan kuadrat 15 derajat, yaitu tan 30 sama dengan sepertiga akar 3. Jadinya 1 min 2 tan 15 derajat menjadi 1 min tan kuadrat 15 derajat. Hasilnya 1 min sepertiga akar 3 sama dengan 3/3 kurang 1/3 akar 3 itu menghasilkan sepertiga 3 min akar 3. Aku mau jelasin rumus penjumlahan sin dan cos. Yang pertama-tama tuh ada penjumlahan sin. Rumusnya sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin alfa plus beta per 2 dikali cos alfa min beta per 2. Contoh soalnya itu tentukan nilai dari sin 105 derajat plus sin 15 derajat. Ingat sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Sin 105 ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 sin setengah. Dimasukin angkanya 105 sama 15 derajat. Terus dikali cos setengah 105 min 15 derajat.
2 dikali sin setengah dikali 120 derajat dikali cos setengah dikali 90 derajat. 2 sin 60 derajat dikali cos 45 derajat sama dengan 2 setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Ini dicoret dapat hasil setengah akar 6. Nah, yang kedua ada rumus pengurangan sinus. Rumusnya sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos alfa plus beta per 2 dikali sin alfa min beta per 2. Contoh soalnya, tentukan nilai dari sin 80 derajat min sin 20 derajat. Penyelesaiannya, sin 80 derajat min sin 20 derajat sama dengan 2 cos 80 derajat plus 20 derajat per 2 dikali sin 80 derajat min 20 derajat per 2 sama dengan 2 cos 100 derajat per 2 dikali sin 60 derajat per 2 sama dengan 2 cos 50 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan 2 cos 50 derajat dikali per 2. Ininya dicoret, hasilnya cos 50 derajat. Nah, yang ketiga ada pengurangan cos. Di sini rumusnya cos alfa min cos beta sama dengan 2 cos alfa plus beta per 2 dikali cos alfa min beta per 2. Contoh soalnya, diketahui sin x sama dengan 3/5 untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 90 derajat. Tentukan nilai dari cos 3x plus cos x. Penyelesaiannya, cos 3x plus cos x sama dengan 2 cos 3x plus x per 2 dikali cos 3x min x per 2 sama dengan 2 cos 2 dikali 2 cos 2x dikali cos x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x dikali cos x sama dengan 1 min 2 3/5 kuadrat dikali 4/5 sama dengan 1 min 2 9 per 25 dikali 4/5 25 per 25 min 18 per 25 dikali 4/5 sama dengan 2 dikali 7 per 25 dikali 4/5 sama dengan 56 per 125. Nah, yang terakhir di sini ada pengurangan cos. Rumusnya cos alfa min cos beta sama dengan 2 sin alfa plus beta per 2 dikali sin alfa min beta per 2. Contoh soalnya, tentukan nilai dari cos 195 derajat min cos 105 derajat. Penyelesaiannya, cos 195 derajat min cos 105 derajat sama dengan min 2 sin 195 derajat plus 105 per 2 dikali sin 195 min 105 per 2 sama dengan min 2 sin 300 derajat per 2 dikali sin 90 derajat per 2 sama dengan min 2 sin 150 derajat dikali sin 45 derajat sama dengan min 2 dikali setengah akar 2 sama dengan min setengah akar 2. Oke, yang selanjutnya ini ada operasi hitung sin dan cos. Nah, rumus yang pertama itu 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Nah, contoh soalnya ini kita disuruh nyari nilai dari 4 sin 45 derajat dikali cos 15 derajat. Nah, yang pertama itu 4-nya ini harus dibagi 2. Jadi di sini jadinya 2. Terus di sini sin. Nah, ini 45 ini dari sini. Ini dijadiin alfa, ya yang ini dijadiin beta. Nah, terus tinggal dimasukin ke sini jadi sin 45 derajat plus 15 derajat. Yang di sini juga ditambah jadinya sin 45 derajat min 15 derajat. Terus tinggal dihitung aja. Jadinya di sini sin 60 derajat plus sin 30 derajat. Nah, sin 60 derajat itu setengah akar 3 dan sin 30 derajat itu setengah. Jadi ini setengah akar 3 plus setengah. Sini kita bisa coret duanya ini yang di bawah jadi kayak gini. Nah, jadi sisanya tinggal akar 3 plus akar 1. Rumus selanjutnya ada 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Di sini ada contoh soalnya 4 cos 150 derajat sin 75 derajat. Pertama kita ubah dulu bentuk 4 ini menjadi 2 kali 2 cos 105 derajat min sin 75 derajat. 105 ditambah 75 yaitu 180 derajat. 105 dikurang 75 derajat sama dengan 30 derajat. Nilai dari sin 180 derajat itu 0, nilai dari sin 30 derajat itu min setengah. Nah, terus di sini 0 dikurang setengah itu adalah min setengah, dan di sini kita bisa cari duanya, menghasilkan min 1. Nah, buat yang selanjutnya ini rumus ketiga, yaitu 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta
plus cos alfa min beta. Dan contoh soal itu kita disuruh nyari nilai dari 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat. Jadi ini ini duanya dibagi 2 ya. Jadinya di sini 1, tapi nggak usah ditulis. Jadi cos 75 derajat plus 15 derajat ditambah cos 75 derajat min 15 derajat. Di sini jadi cos 90 derajat dan yang ini jadi cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu 0 dan cos 90 derajat itu setengah. Jadi ini 0 ditambah setengah, hasilnya jadi setengah. Nah, ini yang terakhir itu rumus yang keempat. Itu min 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Contoh soalnya ini kita disuruh menentukan nilai dari min 2 sin 30 derajat dikali sin 60 derajat. Nah, jadi sesuai rumus yang tadi, di sini sin sama sin. Nah, di kerjanya itu diubah ke cos. Jadi cos 30 derajat ini alfanya ditambah 60 derajat dikurang cos 30 derajat min 60 derajat. Nah, ini tinggal kita kerjain aja operasi hitungnya. Jadinya di sini cos 90 derajat, yang sebelah sini cos min 30 derajat. Di sini jadinya cos 90 derajat itu 1 dan yang di sebelah kanan ini dia jadi positif soalnya min 30 derajat itu ada di kuadran keempat dan di kuadran keempat itu cosnya positif. Jadinya setengah akar 3. Nah, terus di sini kita tinggal samain persamaan yang sebelah kiri ini jadinya 2/2 dikurang akar 3/2. Nah, di sini tinggal disatuin aja jadinya. Jadi 2 min akar 3/2. Beta. Cos alfa. Tuh, gue yakin itu di situ tuh ada. Dikali 360 plus ya. Tuh, 0 derajat. Lupa. Apa ini namanya? Sin alfa kali cos 15 derajat. Apa sih, Jun? Kita bisa